10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kembali berbakti pada Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi yang penuh dengan berkat ini kita mau awali ucapan syukur kita. Kita mau naikkan syukur kita ke hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Caranya di waktu yang tepat.
anak-anak-Mu berada di tempat ini. Semuanya karena kasih anugerah, kemurahan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Sebentar kami mau mengucapkan syukur kami. Kami mau menaikkan sembah kami ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami yakin setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir di tempat ini merasakan sukacita, jamahan Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Yang datang membawa beban, pulang dengan membawa kebebasan, yang datang membawa sakit, pulang dengan kesembuhan, yang datang membawa permasalahan, Tuhan pulang membawa jalan keluar yang luar biasa yang daripada Tuhan. Kami yakin ya Tuhan, setiap pujian yang kami naikkan membawa kuasa, menghadirkan hadirat Tuhan, membawa pemulihan dalam kehidupan kami. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Engkau mengurapi dengan luar biasa ya Yesus. Ya siap apa yang keluar dari mulut hamba-Mu, Engkau memberkatinya Bapa. Terima kasih Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami siap memuji nama Tuhan, kami siap mengagungkan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Shalom. Haleluya, siap puji nama Tuhan ya. Kita hadir di tempat ini untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu di saat ku
Tuhan. Haleluya. Kita mau mengimani pujian ini. Ada kuasa kebangkitan dalam ucapan kita, dalam pujian yang kita naikkan ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya Yesus. Berikan kuasa yang mengubah dunia, melahirkan dunia oleh firman-Mu, oleh firman-Mu yang hidup. Kita mau hidupi firman dalam hidup kita.
memulihkan kita, yang membawa kita dalam kemenangannya. Amin. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Membawa hidup kami, roh kami ke hadirat-Mu, jiwa kami ke hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
Kaulah Allah yang berkuasa dalam setiap hidup kami, Yesus. Sungguh kami mengucap syukur dengan segala keberadaan kami saat ini. Kami tidak kurang suatu apapun. Itulah karena berkat-Mu saat ini. Damai sejahtera, sukacita yang boleh kami rasakan melalui puji-pujian ini. Kami merasakan hadirat Tuhan ada di tempat ini. Tuhan menyertai kami semuanya. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berperkara lebih dalam lagi ya Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami. Jemaat Tuhan, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Semua perkataan yang keluar dari hamba-Mu adalah perkataan kebenaran-Mu yang keluar dari isi hati-Mu. Semua perkara yang sia-sia, yang tidak berkenan dalam hidup kami telah keluar halau dalam hati dan pikiran kami hanya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Yang mau mendengarkan firman Tuhan antusias sama-sama katakan. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita? Saudara, hari-hari ini masa-masa pemurnian, hari-hari ini adalah masa-masa pemulihan. Bapak Ibu Saudara sedang dibawa oleh Tuhan bagaimana mendekat dengan Tuhan, dengan cara apa yang Tuhan nyatakan dalam setiap hidup kita, saya dan saudara semuanya. Pemulihan, pemurnian, itu proses, perlu proses untuk menjadikannya. Untuk mewujudkan pemurnian itu ada proses untuk menyatakannya. Dan memang kerinduan kita sebagai orang yang percaya bagaimana Tuhan itu hadir, Tuhan itu maksudnya dekat dengan kita. Dan secara nyata kehadiran Tuhan yang kedua itulah yang kita nanti-nantikan. Kalau kehadiran Tuhan yang kedua yang kita nanti-nantikan, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi kebanyakan manusia, terlebih kita sebagai orang yang percaya, seolah-olah berat rasanya kalau kedatangan yang kedua kali itu segera terjadi. Karena memang kedatangan yang kedua kali itu menyatakan kehidupan yang akan datang, bagaimana yang dinyatakan oleh banyak orang, yaitu kiamat itu, akhir dari kehidupan yang ada di dunia ini. Seolah-olah kita berat untuk meninggalkan dunia ini. Seolah-olah dunia ini adalah segala-galanya bagi kita semuanya. Ini adalah pemahaman yang salah. Ketika saudara dibawa oleh Tuhan dalam pemurnian itu, saudara sedang diproses. Hidup yang kudus, hidup yang sempurna. Dan kehidupan yang sekarang ini yang kita jalani ini menjalani kehidupan yang sempurna itu. Menjalani kehidupan yang sempurna, iya. Mau disco atau mau apa gimana nih? Saya lagi silau soalnya. Ya. Jadi kehidupan yang kita jalani benar-benar proses untuk memurnikan saya dan saudara semuanya. Dan manusia merasa takut kalau kehilangan dunia ini kenyataannya. Ini yang salah. Jadi kehidupan yang akan datang ini benar-benar menjadi suatu harapan bagi kita semuanya yang ada di dunia ini. Bahwa benar-benar kita akan merasakan kehidupan yang akan datang itu penuh dengan damai dan sukacita. Bingung nggak? Ada amin? Kehidupan yang akan datang itu penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Baru saudara nyadar. Dan kehidupan yang ada di dunia itu sementara. Di dunia banyak kepahitan, di dunia banyak sakit penyakit, di kehidupan yang akan datang semuanya itu enggak ada. Hanya sukacita, damai sejahtera. Itu yang terjadi. Dan kita memang harus berjuang hidup di dunia ini. Mempertahankan iman kita, bagaimana iman kita tidak goyah dengan situasi dan keadaan kita yang sekarang menghimpit kita. Enggak boleh goyah, enggak boleh takut, enggak boleh gentar. Justru kita akan terus fight, terus semangat. Inilah keadaannya.
Saudara boleh lihat sekitar kanan kiri kita. Kalau kedatangan yang kedua kali kita nanti-nantikan, saudara, kita harus mempersiapkan semuanya itu. Mulai dari sekarang, bahkan dari dulu, tapi dari sekarang ketika kita mengerti inilah pijakannya. Ini kita memulainya. Yang mengerti katakan amin. Kita akan memulai kehidupan yang akan datang dan mempersiapkannya sejak dari sekarang ini. Kalau saudara masih merasa kebingungan, masih mengalami kegentaran, saudara, hati-hati. Bagaimana saat ini saudara harus dipulihkan. Bahkan saudara, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu menunggu kegenapan dari segala sesuatunya. Kegenapannya pemulihan dari segala sesuatu. Pemulihan dari segala sesuatu adalah pemulihan dari segala apapun. Kepahitan, sakit, penyakit, iri, dengki, dan semuanya itu harus terjadi. Dan itu harus dinyatakan dalam diri saya dan saudara semuanya sebagai orang yang percaya. Bahwa pemulihan dari segala sesuatu itu harus segera terjadi. Dan mari kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Pemulihan hubungan bapa dengan anak. Pemulihan hubungan bapa dengan anak. Kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Pemulihan hubungan bapa dengan anak. Dan inilah proses yang sedang terjadi di akhir zaman. Maliaki pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Yang sudah ketemu katakan amin. Bentar saudara. Maliaki pasal yang keempat ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-6 kita baca bergantian. Dan di situ perikopnya hari Tuhan judulnya. Kita baca bergantian, nanti ayat yang ke-6 kita baca bersama-sama. Haleluya. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga haleluya. Di sisi yang lain, orang yang mengerti memahami kebenaran firman Tuhan, orang yang beriman percaya kepada Yesus, mengharapkan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Tapi dari harapan itu apa yang kita perbuat, apa yang harus kita lakukan di situ. Hari-hari ini orang banyak berteriak tentang kedamaian. Orang memiliki rasa keprihatinan yang tinggi. Kalau sesamanya mengalami hal-hal yang membuat mereka luka, membuat mereka sakit, banyak orang yang mengumandangkan tentang kedamaian di mana-mana. Tapi apa yang bisa diperbuat tentang kedamaian yang mereka inginkan? Kehidupan yang ada di dunia sangat mencekam, sangat mempengaruhi iman kita, sangat mempengaruhi keberadaan kita. Dan ini harus kita perjuangkan. Makanya tadi kalau saudara berbicara tentang bagaimana tentang
keberadaan dunia ini, kalau saudara mengharapkan kedatangan Yesus yang kedua kali, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, apa yang mesti harus kita perbuat? Sedangkan situasinya tidak mendukung dengan saudara tentang mempertahankan iman saudara. Yang berteriak damai hanya begitu berlalu begitu saja. Ketika ada peperangan, bagaimana tentang kedamaian yang ada di dunia ini? Baru-baru ini yang viral saudara, bagaimana dengan Arema dan supporternya saudara. Orang begitu berteriak bagaimana tentang keadaan itu. Ketika nyawa yang terhilang sekian ratus orang saudara. Dan banyak hati kita merasa bahasanya ya iba lah. Apa yang mesti kita perbuat dengan iba saudara? Apa yang mesti kita perbuat dengan keberadaan seperti itu? Saling menyalahkan yang muncul. Seolah-olah semuanya itu ikut andil di dalamnya. Kalau toh memang itu tujuannya untuk memperbaiki, ya bagaimana melihat ke depannya? Kalau kita melihat ke belakangnya, saling menyalahkan. Gara-gara supporternya lah dan seterusnya. Dan tentang peraturan-peraturan persepak bolaan lah dan seterusnya. Nggak akan bisa ketemu. Tapi kalau bisa legowo, sudah belajar saling merendahkan hati. Bermunculan statement-statement, sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Tapi yang namanya yang kehilangan anak, yang kehilangan kakak, yang kehilangan saudara, pasti merasa benar-benar berduka. Dan kedukaan itu nggak bisa istilahnya diubah dengan situasi, hanya dengan komentar-komentar dan seterusnya. Sampai Bapak Presiden turun tangan, saudara. Ini contoh bagaimana kehidupan yang dunia yang mengalami keprihatinan yang seperti itu, dan manusia diajak dengan segala keberadaan sosialnya apa yang mereka harus lakukan. Ya. Tempatnya dirubah jadi ternyata kurang ada peredamnya kan. Saya harap Bapak Ibu Saudara tidak terganggu, amin. Fokus dengan kebenaran firman Tuhan. Membangun iman itu tetap fokus. Apapun yang terjadi, saudara tidak goyah, pengajaran itu terus berjalan. Haleluya. Kembali, manusia dibangun dengan keberadaan sosialnya. Dan manusia sebagai makhluk sosial, pasti diajak mereka untuk memperhatikan keberadaan satu dengan yang lainnya. Bukan membangun keberadaannya. Nah, ya makanya kalau sudah di sosial media, kalau sudah dunia sosmed, wah update status. Manusia sedang dibawa bagaimana dengan segala keberadaannya sendiri. Tidak merasa bagaimana memperhatikan satu dengan yang lainnya. Makanya sampai berkeluh kesah pun, sampai curhat pun, di update status. Saudara. Nggak nyadar kalau yang baca itu ya, oke lah saudara, yang baca itu orang-orang yang saudara kenal. Lebih lagi saudara masuk lagi ke Facebook, jejaring sosial yang lain, saudara. Lebih luas lagi. Orang yang saudara tidak kenal pun saudara bisa masuk ke dalam akun saudara dan saudara bisa dibaca apa yang saudara keluh kesahkan di situ. Berkeluh kesah itu kepada Tuhan. Katakan berkeluh kesah itu kepada siapa? Tuhan. Kalau saudara berkeluh kesah, apakah orang lain yang membaca atau orang yang tahu bisa menyelesaikan keluh kesah saudara? Kebanyakan manusia yaitu tadi, kalau orang dunia mengatakan akeh sing nyukur nih. Dan itulah keadaannya. Banyak yang senang melihat kita itu susah. Amin. Banyak orang yang susah melihat kita senang. Nah itulah keberadaan sekarang. Jadi kita harus tahu bagaimana cara membangunnya. Hari-hari yang jahat ini, bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah. Dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Benar-benar Tuhan akan menghabiskan orang-orang yang munafik itu. Lihat kanan kiri, ada orang munafik enggak?
Loh, kok lihat saya, saudara? Ada orang munafik? Saudara, kalau berbicara, mau bercerita, mau bersaksi itu, menyatakan diri kita sendiri, pasti yang baik-baik yang keluar. Saudara belum melihat bagaimana keberadaan diri saudara sendiri. Apa yang terjadi di dalam diri saudara sendiri. Ini yang harus kita tahu. Tuhan mengajarkan semua itu. Bahwa keselamatan yang kita pertahankan bukan milik orang lain, tapi untuk diri kita sendiri yang kita pertahankan. Tapi kalau keselamatan yang kita terima harus dibagikan pada orang lain. Ngerti maksudnya, saudara? Saudara nggak bisa menyelamatkan orang lain. Yang bisa menyelamatkan itu, keselamatan itu hanyalah milik Tuhan. Amin. Dan mari kita berjuang dengan keselamatan itu. Nah, berjuang itu nggak bisa sendiri-sendiri. Makanya kita berbakti bersama-sama di sini, saling mengenal satu dengan yang lain, bertumbuh bersama-sama di dalam iman. Nggak bertumbuh sendiri. Firman Tuhan itu tidak cukup untuk diri kita sendiri, tapi firman yang kita terima. Firman itu membawa kita bagaimana mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melakukannya. Tidak untuk saudara mengerti dari firman Tuhan itu, aku ngerti, oh iya ini bisa nih. Ya, masuk akal yang disampaikan. Nah, masuk akal itu bisa dilakukan. Amin. Karena firman, kebenaran itu dinyatakan oleh Tuhan. Semuanya sudah dirancangkan, terukur dan terencana. Amin. Amin. Terukur dan terencana. Itu. Terukur artinya semuanya bisa dilakukan. Terencana semuanya pas. Sesuai dengan kapasitas kita. Gak melebihi dari kemampuan kita. Apa yang saudara tangkap tentang kebenaran firman Tuhan saat ini? Apa yang saudara mengerti dengan kebenaran firman Tuhan saat ini? Ya lakukan itu. Yang saudara mengerti dari kebenaran firman Tuhan yang saudara dengar, lakukan itu. Hari-hari ini Tuhan mengajak bagaimana kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Kalau kedatangan yang kedua kalinya, Tuhan sudah mempersiapkannya. Kalau Nabi Elia yang sekian ribu tahun yang lalu, itu akan datang kembali. Saudara, itu tidak bangkit, saudara. Nabi Elia-nya tidak, maksudnya tidak Nabi Elia yang sedang datang turun di situ tadi. Di ayat yang kelima, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Wow, kalau tiba-tiba Nabi Elia turun dari langit, saudara mengira itu Yesus, atau saudara melihat itu siapa ya? Ini rahasia besar, saudara. Dan sesungguhnya Nabi Elia yang dimaksud yang sudah datang, yang akan datang itu sudah datang. Roh Nabi Elia itu sudah datang. Baca di dalam Matius pasal yang ke-17. Matius pasal yang ke-17 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Yang sudah ketemu katakan amin. Matius 17 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Saudara mendengar? Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Ini pernyataannya. Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Saya ulang, jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis.
Yohanes Pembaptis ini kehadirannya di bumi ini sebelum Yesus hadir. Karena Yohanes Pembaptis ini adalah sepupunya dari Yesus secara lahiriahnya. Dia yang mendahului, dia pembuka pintu itu. Keselamatan. Dan sudah dinyatakan tentang kebenaran firman Tuhan. Tentang Elia yang akan datang. Di mana membuka rahasia-rahasia bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya harus dimulai, harus diawali dari Elia itu, saudara. Dan itu dibuktikan kedatangan Tuhan yang pertama, yaitu Yesus Kristus. Dan yang Tuhan menyatakan sebagai manusia dan dimuliakan, dia adalah benar-benar Tuhan dengan kebangkitannya. Itu kedatangan yang pertama. Kedatangan yang kedua sudah Tuhan membuktikan bagaimana roh-roh seperti Elia itu tadi. Roh Elia, bukan roh-roh. Roh Elia itu ada, menyatakan, membuka pintu di akhir zaman ini. Di mana kedatangan Tuhan yang kedua kalinya memang segera. Dan itulah yang kita nanti-nantikan sebagai orang yang percaya. Saudara nggak boleh khawatir, terus apa ya mesti saya perbuat untuk hal ini, untuk mempersiapkannya. Saudara jalani kehidupan yang saudara alami saat ini. Apa yang saudara alami dari dunia ini dengan aktivitas yang ada dan semuanya harus dinyatakan dengan kebenaran firman Tuhan. Itu cara mempraktekannya. Nggak ada perubahan, maksudnya apa yang terjadi di dalam dunia ini dengan aktivitas saudara, aktivitasnya tetap berjalan, haleluya. Tapi bagaimana kehidupan secara iman itu harus dibangun sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itulah proses pemulihannya. Saudara, jadi dalam kebenarannya Yesus sudah menyatakan bahwa Elia itu sudah datang. Kembali kepada Maleakhi pasal yang keempat. Ayat yang kedua di sini katakan, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Wow. Itulah sukacita yang Tuhan nyatakan bagi setiap orang yang percaya. Hari ini saudara bisa bersukacita. Itu yang saudara nikmati. Haleluya. Amin. Kalau saudara menerima kebenaran itu. Kalau Roh Kudus turun atasmu. Haleluya. Amin. Kalau Roh Kudus turun atas kita, kuasanya dinyatakan di dalam diri kita. Kuasanya dinyatakan di dalam diri saya dan saudara. Dan Roh Kudus itu dinyatakan ketika kita berseru bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Berarti ada Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Bahwa diri kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak cukup dipenuhi oleh Roh Kudus, bagaimana dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara berarti mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dan ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, saudara berjalan bersama Roh Kudus. Siapa Roh Kudus itu? Mbahmu gitu lagi. Siapa? Hah? Roh Allah itu sendiri. Amin. Berarti kita sedang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mau nggak berjalan dengan Tuhan? Kalau bersama-sama dengan Tuhan, saudara harus menjaga diri saudara. Makanya Tuhan menyatakan kepada diri setiap orang yang percaya, dimanapun kita berada harus menjadi berkat. Maka Tuhan dimuliakan di dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Sederhana sebagai orang yang percaya bagaimana diri kita di tengah-tengah keberadaan kita menjadi berkat bagi orang lain. Bagi istri, bagi suami, bagi anak-anak, bagi orang tua, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kehadiran kita itu menjadi berkat. Itu sederhana di situ, saudara. Kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, Roh Kudus itu tidak membawa perpecahan. Amin. Roh Kudus itu membawa dalam kesatuan. Haleluya. Roh Kudus itu tidak membawa kebimbangan, tidak membawa ketakutan, tapi kemenangan, damai sejahtera. Kalau ada damai sejahtera di dalam dirimu, berarti ada Roh Kudus di dalam dirimu.
Yang mengerti katakan amin. Ada Roh Kudus di dalam dirimu? Mau dipimpin oleh Roh? Mau berjalan bersama-sama dengan Roh? Amin, amin. Koyok doa sebelumnya. Harus selalu dilakukan. Bagaimana berjalan dengan Tuhan. Saudara nggak salah keluar di mana-mana, berkenalan dengan banyak orang. Tapi bagaimana perkenalanmu dengan orang lain itu? Membawa berkat nggak bagi orang lain? Membawa dampak yang baik nggak bagi orang lain? Haleluya. Kalau saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, ada tudung, wibawa Allah itu menyertai kita. Amin. Bahwa kehadiran kita memang benar-benar yang diharapkan oleh orang lain. Kehadiran kita menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin saudara tidak membawa materi, harta dan sebagainya, tapi harta kemuliaan itu yang harus melekat di dalam diri kita. Haleluya. Membawa damai, menjadi jawaban. Kalau jemaat dipulihkan seperti itu, gereja secara bentuk letterlexnya saudara, bukan gereja secara manusia, secara pribadi. Gereja itu akan menjadi berkat karena jemaatnya dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Ingat, Tuhan akan datang hanya dengan pemulihan dulu. Terlebih dahulu ada pemulihan. Nah, diawali dari mana pemulihan itu? Ayat yang ketiga di dalam Maleaki, pasal yang keempat. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ini setelah kejadiannya. Ayat yang keempat. Ingatlah kepada Taurat yang kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yaitu ketetapan dan hukum-hukum. Ketetapan dan hukum-hukum, kebenaran firman Tuhan itu. Dan Tuhan merangkum melalui Yesus Kristus, kedatangan Yesus Kristus dengan hukum kasih-Nya. Haleluya. Amin. Ayat yang kelima di sini katakan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Dan di sini dikatakan, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Seberapa banyak? Bapak ini bukan berarti berbicara tentang bapak-bapaknya, ini berbicara tentang orang tuanya. Hati orang tua kembali kepada anak-anak. Bagaimana kasih yang mengelekat yang dibangun. Kalau kita setia dengan Tuhan, tahu keberadaan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Fungsi kita sebagai bapak, bagaimana sikap kita kepada anak-anak kita. Fungsi kita sebagai anak, bagaimana kepada orang tuanya. Saudara harus bisa menunjukkan seperti apa yang bisa saudara lakukan. Fungsi anak kepada bapak, fungsi bapak kepada anak. Jelas di sini. Menarik hati bapak-bapak kepada anak-anak, mengasihi anak-anak. Kalau berbicara tentang orang tua, mungkin kalau saat ini berbicara sikap ibu kepada anak itu kadang-kadang lebih menonjol daripada bapak-bapak. Bapak yang penting sudah jalan anak-anak baik, sudah luar biasa. Tapi Tuhan mau tuntut di sini sebagai orang tua, bagaimana bapak-bapak yang harus memperhatikan anak-anak. Itu yang benar-benar mengubahkan. Pemulihan dari segala sesuatu diawali dari keluarga. Bagaimana sikap bapak-bapak yang harus mengerti dalam keberadaan rumah tangganya, keluarganya. Fungsi ini sudah tertulis dalam kebenaran firman Tuhan. Ya kalau yang single parent ya menyesuaikan itu. Ya single parent, ya mama-mama ya, yang mendidik anaknya sendirian saja, tanpa bapaknya sudah meninggal, ada yang bapaknya pergi, di manalah itu semuanya. Tapi ingat kebenaran firman Tuhan, bagaimana sikap hati kita kepada anak-anak kita. Dan kalau anak-anak sudah memperhatikan, ingat berbaktimu kepada orang tuamu
Semuanya sudah tercatat di situ. Dan akhir zaman ini banyak yang hilang. Bersyukur kalau kita mengerti tentang kebenaran firman Tuhan ini. Pemulihan dari segala sesuatu itu diawali dari keluarga Anda. Diawali dari keluarga kita. Haleluya. Amin. Dan sudah tercatat, tertulis di sini. Dikatakan, bapak-bapak, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Belajar memahami anak-anak itu. Banyak kesaksian di komunitasnya, waduh luar biasa saudara. Ada bapak-bapak yang dulunya sontoloyo iki apa saudara. Setiap dia pindah tugas di tempat lain, dia di situ singgah meninggalkan anak. Setiap lagi meninggalkan anak, artinya dia banyak wanita dan di situ banyak anak-anak yang ditinggalkan di situ. Lantas dengan perbuatannya seperti apa yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan hari ini? Dan ketika si bapak ini mengikuti acara di komunitas saya, namanya Camp Pria Sejati di situ. Dia begitu tahu tentang kebenaran itu. Secara kebenarannya dia harus kembali kepada istri yang di istri masa mudamu, jelas firman Tuhannya seperti itu. Haleluya. Artinya istri yang pertama di situ. Dan memang yang lainnya tidak sah. Ada yang sah tapi dengan cara yang lain. Tetap firman Tuhan. Istri masa mudamu, kata firman Tuhan. Hari ini gereja harus tegas berbicara tentang hal ini. Amin. Kalau gereja takut berbicara dengan hal ini, maka akan terjadi hal yang membahayakan di gereja. Kalau kita tegas tentang kebenaran firman Tuhan ini, akan terjadi, bahkan itu akan disepelekan. Ini yang ngeri. Kawin cerai. Manusia bukan binatang. Hidup dalam teladan kasih, bahwa istri hanya satu untuk selamanya. Yang mengerti katakan amin. Dan kalau itu tidak diperkatakan, akan diporak-porandakan oleh iblis. Begitu kuatnya perzinahan yang terjadi saat ini. Masa-masa di akhir zaman itu. Hati anak-anak terluka ketika bapak-bapaknya pergi mengenal ke wanita lain, ke wanita satu lagi, ketika mereka sudah hancur dan mereka menjadikan itu biasa-biasa saja. Akan terjadi pemberontakan, dan mungkin saudara nggak sengaja pemberontakan anak-anak pada orang tua itu terjadi karena apa? Ya, karena sikap orang tuanya. Dan harus ada pemulihan terlebih dahulu. Nah, teman saya ini saudara, dia kembali kepada istrinya, dan istri yang pertamanya maksudnya, dan dia bertanggung jawab pada anak-anaknya. Dia harus berani, yang sah yang terakhir, yang beberapa dari istrinya itu, ada yang sah yang tadi saya katakan, dia harus benar-benar pisah dari situ. Yang benar dengan kebenaran firman Tuhan. Nikah bagaimana diberkati di gereja bersama-sama dengan Tuhan. Bukan berarti meninggalkan. Kalau orang meninggal mesti meninggalkan luka, iya luka. Tapi dia harus bertanggung jawab dengan sikapnya. Dan dari anak yang dari pasangan yang kesekian itu, dia merasa terpanggil. Dan ada yang menjadi anak seorang hamba Tuhan, saudara. Dan disitulah dampaknya. Ketika proses satu persatu, dia kembali kepada anak-anaknya. Dia bertanggung jawab dengan kehidupan anaknya. Tuhan pulihkan satu persatu. Itulah proses, saudara. Ini yang harus terus disampaikan dalam kebenaran firman Tuhan. Harus dibukakan di situ. Dampak dari dunia, keenakan dunia, ya, yang namanya dosa itu pasti enak. Gak ada dosa yang gak enak, dosa itu enak.
Ya kalau ada lagu pujian dari saudara kita, neng lebu ning neraka kuwi bayari larang, bondone akeh gitu. Arepe sembayange wangel, sembayang iki gak bayar, angel gitu. Dan orang memilih banyak yang lebih membayar, lebih mengeluarkan hartanya untuk pergi ke neraka. Ya iya, sekarang ke tempat hiburan bayar, mau ke tempat bayar, saudara. Yang gereja, saudara, nggak bayar, saudara. Baca firman susah, doa susah. Waduh Pak, doa Pak. Ya wis, sekarang doa secara online biaya jel yuk. Di rumah masing-masing. Hari Rabu kemarin buka kembali bagaimana doa malam ibadah. Saudara nggak boleh ketinggalan. Saudara justru di era modern ini dipermudah. Nah, nggak harus datang ke gereja setiap hari, tapi hubungan intim kepada Tuhan, membangun roh satu dengan yang lain ini harus dibangun lebih kuat lagi. Supaya iman saudara bertumbuh. Haleluya. Amin. Doa yang wabut, saudara. Diumumkan doa puasa jam sekian, saudara, sampai jamnya menyesuaikan. Karena pendoanya datangnya juga nggak tentu. Datang jam 1 ya dimulai jam 1. Datang jam 2 dimulai jam 2. Panggah diumumnya jam 3, saudara. Maksudnya ini gak penak tuh. Gak penak tuh saudara mendengarkan. Yang gak penak sekarang saudara sedang berurusan dengan Roh Kudus. Tanpa aku suwi bu, aku pas jam kerja bisa lah dan seterusnya. Ambil waktu semuanya itu. Haleluya. Amin. Amin. Ini aku gak nyeneni loh saudara. Ini kenyataannya ini. Jemaat harus dibangun secara rohani. Bagaimana membangun secara rohnya? Kalau membaca firman aja berat, berdoa saja, waduh rasanya wis abot. Berdoa, koneh tambah poso, waduh poso neh, saudara. Ini perjuangan ini bukan tugasnya pendeta, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya menyampaikan hal ini keluh kesah seorang bapak rohani. Bukan saya lebih dari Bapak Ibu Saudara. Ini yang sedang terjadi. Bagaimana hati bapak-bapak harus kembali kepada anak-anak, memperhatikan anak-anak. Saudara nggak boleh terjebak dengan situasi dunia ini. Saudara nggak boleh larut dalam keberadaan dunia ini. Sekarang apa yang Bapak Ibu Saudara tangkap dari kebenaran firman Tuhan? Renungkanlah. Bagi bapak-bapak, ada lowongan tanggal 22 sampai 23, 2 hari. Dibuka ada camp pria sejati. Yang mau daftar, saya gratiskan. Yang mau daftar, saya gratiskan. Ada biayanya. Ini ada nanda nggak di sini ya? Hah? Nggak ada ya? Nanda sekarang aktif di CMN di situ. Mari kita lihat datanya. Wah, Mbak Kirno dimasukkan lagi ke pria sejati. Saudara, bukan masalah aku sapi aku. Aku sudah di wong lanang wis sejati. Saudara bukan di situ. Kalau mau belajar, mau bertumbuh, ya ini waktunya. Wah, di kono dosane kok diodel-odel. Saudara, justru jangan takut dengan hal itu. Dalam pemulihan tadi, saudara bergerak bagaimana dipulihkan terlebih dahulu. Hati bapak-bapak ini harus dipulihkan terlebih dahulu. Hati bapak-bapak yang tadinya cuek, gak memperhatikan, ya pokoknya ya jalani hidup saja. Di situ saudara bapak-bapak bisa dibuat mengerti. Bagaimana memperhatikan, bagaimana cara memiliki hati kepada anak-anak, kepada pasangannya. Tapi kalau sudah selesai camp pria sejati di situ,
Ini polanya memang berbeda. Di situ dibapai setiap hari, didampingi setiap hari sampai 45 hari. Sampai 45 hari baru dilepas. Makanya renungan firman Tuhan kita yang kita bagikan, yang saya bagikan setiap harinya itu, saudara, itu kalau enggak lewat 45 hari enggak akan lolos, saudara. Pasti ada bolong-bolongnya. Harus melewati 45 hari karena penelitiannya membangun habit, membangun kebiasaan itu harus melewati 45 hari. Baru itu terbiasa. Kalau enggak dilakukan akan ada rasa yang hilang. Itu yang terjadi. Dan bukan berhenti di 45 hari, terus bangun itu. Bentuk komunitas. Ya. Di gereja ini saling menguatkan, saling membangun. Ojo kui-kui tok aja, terus bangun ini. Baca, renungkan firman Tuhan, bahas kebenaran firman Tuhan, tekon, dolani ke tempat saudara-saudara kita, ojo rasani firman Tuhan aja. Ngomongin firman Tuhan. Ngerasani Yesus saya loh enak. Haleluya. Berat kan saudara? Oh, ini saudara. Menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, roh kita akan terbakar. Apakah saudara ikut di sini dalam kumpulan-kumpulan orang fasik tadi yang akan diinjak-injak, yang akan ketinggalan di situ? Mari kita akan belajar semuanya ini. Hari ini ketetapan itu harus dijalankan. Firman Tuhan itu harus dilakukan. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Saudara semakin mau mengakhiri kok malah lemes-lemes ini, saudara. Harus bikin semangat lagi, tambah 1 jam lagi. Gue jumuk orang penak. Saudara, sebagai orang yang percaya, ketetapan itulah yang harus kita jalani. Amin. Haleluya. Ngomongin saya punya komunitas, hari ini punya acara, biarin yang punya acara di sana. Saya tetap fokus bagaimana tentang firman Tuhan ini. Mereka mengharapkan, Pak, mosok gak tahu toko izin, mosok gak iso Pak. Setiap minggu lah, gue ngadani acara setiap minggu terus kok. Lah aku minggu ya ora iso. Itu aku di tampluki malaikat aku bilang. Kalau komunitas saya lebih banyak dari jemaat ini. Wah, kalau diomong tentang, wah penting nih kok nggak, mosok sak ini jamaah sampean pira sampe ngomong ngono saudara. Ya ora akeh, si akeh komunitas ini, tapi lebih penting jemaah saya daripada jenengan, bilang gitu saudara. Nah, kemarin saya sudah lakukan tugas saya, sudah biarin, yang penting sekarang jalan aja. Ya. Sekarang waktunya, bagaimana Tuhan yang mau berbicara dengan saya dan saudara saat ini. Di mana saat ini Tuhan sedang berbicara dari hati ke hati. Haleluya. Amin. Amin. Saya lebih memperhatikan jemaat Tuhan daripada memperhatikan teman saya seperti enggak. Mereka datang ke sini ya, saya lebih memperhatikan juga. Nah, karena di sana saya lebih memperhatikan yang di sini, ini tugas saya. Saudara, ini yang harus kita mengerti, prioritas. Apa yang harus kita lakukan sekarang di akhir zaman, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bahwa keselamatan itu yang utama, yang sudah kita terima. Apa yang mesti kita harus lakukan? Kalau Tuhan sedang memprioritaskan jiwa-jiwa, yaitu saya dan saudara. Ya, kalau saya mementingkan di sana, ya kalau dibilang di sana kan jiwa-jiwa juga. Sana kan juga orang-orang yang memang memerlukan Tuhan. Iya. Bahkan semalam sebelum saya pulang itu dari mempersiapkan acara itu, mereka sudah ada yang datang dari luar kota, luar kita. Ada engkong-engkong itu kalungnya salep. Saya kaget sudah.
kok ya teko acara iki saudara. Saya mikir, ya sudahlah, itu keputusannya dulu. Saya nggak berbicara terlalu banyak. Orangnya semangat, engkong-engkong ini saudara. Bersepeda, bayangin dari Ponorogo, ini orangnya dari Ponorogo bersepeda ke Kediri, saudara. Naik sepeda kali ini. Ya memang diikuti mobil, tapi katanya nggak sampai dia berhenti, maksudnya sepedanya naik mobil, dia naik mobil ini enggak sampai di loading bahasanya seperti itu, enggak, tetap naik sepeda, berangkat pagi sampai sana malam, saudara. Oh, orangnya saya lihat semangat, oh iya, kalungnya salib kok wedi gitu, saudara. Saya melihat, oh ya, semuanya ada waktunya. Kalau melihat di luar secara umum, kita nggak bisa merasa diri kita paling baik di situ. Saya melihat, ya, saya tidak merasa paling baik juga di situ. Bagaimana saya harus belajar memahami hal itu? Mungkin mereka sedang mencari yang namanya sukacita itu. Tapi lebih sukacita kalau kita saat ini bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Amin, rapopo. Amin. Ada sukacita? Hale. Amin. Amin, 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 haleluya, hale, saudara. Hale itu amin sama haleluya gitu loh maksudnya. Ya sudah, saudara. Buat saudara mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan sedang berbicara dari hati ke hati. Tuhan sedang saat ini membangun keintiman dengan saudara. Biarkan Tuhan lebih dekat lagi datang kepada Bapak Ibu Saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan, ku buka hati untuk jamaah, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ku buka hati untuk jamaah, berserah penuh di hadirat-Mu. Ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hatiku untuk jamaah, berserah
hati saat ini. Ketika engkau membuka hati untuk Tuhan, dengar pernyataan Tuhan di dalam hidupmu saat ini. Tuhan berbicara tegas di dalam hidupmu. Kita gak boleh kompromi dengan keberadaan saat ini. Kita gak boleh kompromi dengan keberadaan dunia saat ini. Justru kita harus membawa pengaruh yang baik, membawa dampak yang baik. Jangan ada kegetaran di dalam dirimu. Jangan ada keraguan di dalam dirimu. Hadirat Tuhan ada di tempat ini. Hadirat Tuhan ada di dalam hidupmu. Yang Tuhan mau bukan milik hartamu. Yang Tuhan mau adalah hidup, yaitu jiwa kita. Inilah persembahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan tidak tertarik dengan harta milikmu. Tuhan tertarik dengan hidupmu yang menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Apa yang bisa kau persembahkan di hadapan Tuhan? Kalau Tuhan meminta hartamu, kau pun tidak bisa memberinya. Tapi Tuhan hanya meminta hidupmu. Serahkan kekhawatiranmu, serahkan hidupmu di hadapan Tuhan saat ini. Jesus, haleluya. Mataku tertuju pada setiap engkau anak-anakku. Mataku tertuju akan kehidupanmu. Aku mau mezbahmu terus dibangun. Aku mau hidupmu lebih berkenan di hadapanku. Aku memberkati setiap engkau. Aku memberikan kemampuan untuk kau terus berjalan melakukan firmanku. Terus pegang firmanku. Hidupi firmanku dalam kehidupanmu. Aku yang menuntun engkau. Aku yang memberikan kekuatan akan engkau. Setiap masalah akan datang, tapi aku yang memampukan engkau. Rohku yang ada dalam dirimu menguatkan engkau. Terus pandang aku, pegang firmanku dalam hidupmu. Aku memberkati engkau, hambaku yang aku kasihi. Sampaikan firmanku,
Apa yang ada dalam dirimu semuanya hanya daripadaku. Terus naikkan ucapan syukurmu ke hadiratku. Aku yang memberkati setiap langkahmu, rumah tanggamu, kehidupanmu, masa depanku. Aku yang empunya. Jangan engkau khawatir, jangan engkau bimbang. Aku menuntun langkahmu. Aku memberkati engkau dimanapun engkau berada. Firmanku terus sampaikan, kebenaranku terus sampaikan. Aku menyertai engkau dimanapun engkau berada. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Kinair alamai sanair kinair nair raisai noir. Haleluya. Oralamas kanatakara. Luaskan Roh Kudus bekerja. Luaskan Dia bertahta dalam hatimu. Yesus Tuhan. Haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu lawatanku, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama hidupku. Bekerjalah
lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi datang pada Tuhan. Dia sungguh nyata. Dia menolong kita. Di saat kita dalam kesendirian, di saat kita mengalami kesedihan, di saat kita sakit, apapun yang kita perlukan, Dia nyata, Dia ada, Dia menyatakannya. Haleluya, haleluya. Iralamas kadang-kadang. Tetap dalam hadirat Tuhan. Hari ini siapa yang mengalami kesesakan di dalam hidupnya? Siapa yang memiliki permasalahan di dalam hidupnya? Angkat tanganmu, jangan pernah ragukan itu. Apa yang ada di dalam isi hatimu, jangan melihat kanan, pejamkan matamu. Fokus datang dalam di hadirat Tuhan. Tuhan sedang berbicara dalam hatimu saat ini. Tuhan sedang menjawab seruan doamu saat ini. Tuhan mendengar, bukan hanya mendengar, dan Dia akan menjawab setiap doa-doamu. Apa yang kau nyatakan di hadapan Tuhan saat ini, Tuhan menjawabnya. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kau yang mengalami kesedihan, kegalauan, sakit, penyakit, apapun itu, permasalahan kehidupan, tekanan yang menghimpit kau, Tuhan akan melepaskan di dalam nama Yesus. Tuhan akan memulihkan di dalam nama Yesus. Tidak akan pernah terluput. Semuanya akan ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Bapa, hamba-Mu terbatas untuk menyampaikannya ya Tuhan. Engkau Bapa yang sangat baik. Roh Kudus-Mu yang menuntun kami. Roh Kudus-Mu yang menolong kami dalam kebenaran itu. Sehingga kami terus berjalan dalam kebenaran firman. Ajar kami untuk mengenal Engkau lebih dekat lagi ya Tuhan Yesus. Berperkara lebih dalam lagi ya Tuhan. Bukakan rahasia kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus. Saat ini kami bersatu berdoa buat bangsa dan negara kami. Bangsa Indonesia. Di mana kami berpijak. Di mana kaki kami berada di sini ya Tuhan. Tanah air kami Indonesia. Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus. Luputkan dari permasalahan yang ada. Pemerintah ya Tuhan Yesus. Pemimpin bangsa kami. Presiden, wakil presiden kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Berserta jajarannya Kabinet Indonesia Maju. Para menteri. Biarlah dalam membangun negeri mereka terus bersinergi. Roh takut akan Tuhan yang menyertai mereka. Dari pikiran-pikiran mereka, menjauhkan dari perkara yang sia-sia, kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan, semuanya kami tolak keluarannya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati bangsa kami, pemerintahan dari provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, RW, RT di seluruh Indonesia ini. Lingkungan kami berada, Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Keamanan bangsa kami dalam segala keberadaannya. TNI Polri kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati mereka. Roh hikmat, menjalankan strategi-strategi keamanan dengan baik. Tuhan memberkati, menjauhkan dari ancaman-ancaman baik dari dalam maupun dari luar Tuhan Yesus. Teror, demikian juga paham radikal. Hal-hal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila semuanya kami tolak keluarannya di dalam nama Yesus. Negara yang berkedaulatan dan berketuhanan Tuhan memberkati bagi bangsa Indonesia. Tuhan memberkatinya. Kerukunan antar umat beragama kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkatinya. Konflik-konflik yang sedang terjadi ya Tuhan. Isu-isu politik semuanya kami tolak keluarannya di dalam nama Yesus. Roh kecelakaan,
Bencana alam apapun itu ya Tuhan Yesus, luputkanlah bagi bangsa ini. Kami tolak keluarannya di dalam nama Yesus. Korban-korban kecelakaan bencana alam apapun yang mereka alami saat ini, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Kedukaannya Tuhan memberikan penghiburan. Tuhan Yesus memberkati dalam nama Yesus. Terima kasih. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Kasih Allah selalu menyertai kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, membawa kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami ya Tuhan dengan kasih yang Tuhan nyatakan. Tuhan, kalau kami akan memberikan persembahan kami, Tuhan memberkati persembahan kami. Apa yang boleh kami tabur ya Tuhan Yesus, biarlah sebagai benih yang tertanam di tempat yang subur, sehingga terus berbuah lebat ya Tuhan Yesus, menghasilkan buah-buah yang manis yang bisa dinikmati. Tuhan Yesus memberkati dalam nama Yesus, Tuhan memberkatinya. Anak-anakmu yang mengembalikan milikmu, yaitu persepuluhan Kau sendiri yang berjanji, Kau yang membukakan pintu-pintu berkat, tingkap-tingkap langit, menjauhkan dari pengeluaran sia-sia dalam kehidupan rumah tangga dan usaha mereka. Semuanya di dalam nama Yesus, Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk panitia Natal yang sedang mempersiapkan acara Natal. Tuhan mencukupkan segala keperluannya untuk Natal kami kelak. Dan kami akan berencana untuk mengadakan perayaan Natal bersama-sama di tempat di luar gereja ya Tuhan Yesus. Tuhan, tentukan tempat yang baik, tentukan dengan saat ini kami berdoa berseru kepadamu ya Tuhan Yesus. Tolong kami ya Tuhan, sehingga tempat itu benar-benar menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan, kami boleh menikmati sukacita surga. Tuhan rancangkan dari saat ini ya Tuhan Yesus, untuk acara Natal nanti ya Tuhan. Kesatuan dari panitia ya Tuhan Yesus. Mereka yang terus berceri lelah, Tuhan terus memberikan kekuatan, semangat untuk menjalankan tugas mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Tuhan mencukupkan segala pengeluaran dana dan bahkan berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur. Iring-iringan perjalanan kami akan pulang ya Tuhan Yesus. Tuhan menyertai, Tuhan menutup bungkus oleh darah kuasa Tuhan Yesus, menjauhkan dari mara bahaya kecelakaan, dan kami pulang dengan penuh sukacita dan sorak-sorai. Nyata kuasa Tuhan bagi kami. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang penuh kasih, yang terus membawa kita dalam kasih-Nya yang ajaib. Dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam keselamatannya yang besar, begitu mulianya yang telah dikerjakannya, sehingga kita menerima karya yang terbesar, yaitu keselamatan itu. Dan persekutuan bersama-sama Roh Kudus yang menuntun kita dalam kebenaran, menghidupi firman Tuhan. Tuhan memberkatinya, kasih-Nya nyata, berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai kedatangan yang kedua kalinya Tuhan nyatakan, yaitu harinya Maranatha, untuk menjemput setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Kita yang percaya sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mendengar dari tim multimedia. Shalom, terima kasih sudah bergabung pada ibadah raya pagi ini. Berikut kami sampaikan warta jemaat sepekan. Ibadah pasutri diadakan setiap hari Rabu pada minggu pertama dan kedua pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ibadah diadakan secara onsite di gereja. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Rabu pada minggu ketiga dan keempat pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ibadah diadakan melalui aplikasi Zoom. Ibadah doa dan puasa diadakan setiap hari Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat di gereja. RPP, Yes We Can. Ibadah remaja pemuda penyebaran Injil diadakan setiap hari Sabtu pukul 18 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah balita anak penyebaran Injil atau BAPI diadakan setiap hari Minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah Raya Minggu diadakan setiap pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ibadah diadakan secara onsite dan live streaming.
Berikut jadwal penata layanan Minggu 9 Oktober tahun 2022. Worship Leader Ibu Nita Dodik, Singer Saudara Andreas, Ibu Yolanda, dan Saudara Dika, penyambut jemaat keluarga Bapak Yafta. Ibadah doa malam Rabu 12 Oktober tahun 2022, pujian dipimpin oleh keluarga Bapak Dodik Setiawan. Demikian warta Jemaat sepekan. Kami menghimbau kepada seluruh jemaat Tuhan untuk selalu patuh akan protokol kesehatan yang berlaku. Seluruh informasi kegiatan ibadah dapat diakses melalui akun media sosial gereja. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Himbau untuk jemaat membayar dana pangurti. Jadi yang mungkin masih bolong-bolong ya, untuk dana pangurtinya boleh dimulai lagi minggu ini. Dan bagi jemaat yang sudah menerima dan mengisi form janji iman, dimohon segera dikumpulkan kepada panitia Natal. Terima kasih, demikian tambahannya dari multimedia. Kita akan selesaikan ibadah. Haleluya, ibadah sudah selesai. Kita mau mengagungkan nama Tuhan dengan pujian kuasa kebangkitan. Selamat ketemu untuk minggu depan ibadah yang lebih luar biasa bersama Tuhan Yesus Allah kita. Amin. Haleluya. Untuk persembahan Natal bisa dipersembahkan ke depan. Ada persembahan ekstra untuk Natal. Berikan kuasa.